Setiap tahun, triliun rupiah di kapital negeri Indonesia, dari pemerintahan nasional hingga budget kota terkecil, mengalir melalui beribu-ribu jalan pembelian desentralisasi. Dengan penerimaan Presiden Peraturan Nomor 46 Tahun 2025, arsitektur perbelanjaan tersebut telah direkonstruksi. Amendan ini menunjukkan perubahan bagaimana kapital bergerak, menggabungkan percobaan digital terlebih dahulu, dan menggabungkannya dengan permintaan undang-undang dalam setiap pemerintahan. Di tengah mekanisme ini ada Lokapasar, marketplace elektronik negeri, yang berfungsi sebagai filter utama untuk pembelanjaan negeri. Bagi pegawai pembuat komitmen, grup pekerja dan penjual, cabaran tersebut berada dalam menerjemahkan artikel-artikel halus ini ke dalam workflow sehari-hari yang berfungsi. Untuk memahami dampak sebenarnya, kita perlu melihat lebih jauh dari teori legalnya dan menampilkan trisisi keputusan operasional yang benar yang diperintahkan oleh Framework 2025. Perpres 46 tahun 2025 secara efektif memasang prioritas negeri ke dalam proses pembelanjaan. Menunjukkan sistem sekarang memerlukan mengikuti logika algoritmik dalamnya. Workflow pembelanjaan dimulai di pemikatan atau fase pembelanjaan dan perancangan. Kita mulai model kita di sini, di not perancangan. Chart ini menunjukkan constraint absolut yang ditemukan di pasal 20. Paragraf ketiga, peraturan memerlukan setidaknya 40% dari budget. Pembelanjaan diperoleh secara spesifik ke produk-produk rakyat yang diproduksi oleh perusahaan mikro dan kecil, serta kooperatif. Teks ini menggunakan kata wajib, harus. Klasifikasi ini mencegah lantai 40% diperlakukan sebagai target optional. Ini merupakan syarat awal yang sulit untuk penerimaan budget. Untuk pegawai pembuat komitmen atau PPK, ini berarti struktur. Pembelanjaan harus diterima sebelum setiap transaksi dimulai. PPK harus menyesuaikan spesifikasi teknologi. Dengan Menteri Industri Inventory of Verified Domestic Goods kegagalan untuk menemukan permintaan, pembelanjaan lokal menghentikan proses pembelanjaan di tahap rencananya, menghentikannya dari masuk ke fase eksekusi. Mandat lokalisasi berfungsi sebagai penutup matematika dalam pipeline yang tidak bisa dilepas secara legal. Setelah tahap rencananya divalidasi, prosesnya berubah menjadi pelaksanaan, eksekusi. Diagram ini menunjukkan pusat gravitas baru untuk eksekusi negara, e-purchasing, dan node Lokapasar. Di bawah pasal 50, paragraf 5, jika produk terdiri dalam katalog elektronik, e-purchasing adalah metode mandatori untuk penerimaan, pembelanjaan, dan pembelanjaan langsung. Sekarang mengambil status marginal dalam tri keputusan, yang dapat diakses hanya ketika katalog digital utama gagal. Dalam praktik, Pokja pemilahan harus memastikan kemampuan katalog sebelum mereka diizinkan untuk memulai tender tradisional. Kecuali, default ini dikendalikan oleh pasal 50 bukaan diafragma, yang memperkenalkan beberapa pengetahuan penutup matematika untuk mengaktifkan bypass ini. PPK harus menunjukkan katalognya tidak cukup mengenai volume, spesifikasi teknis, waktu pengiriman, lokasi, atau perusahaan terkait. Ada bypass kedua jika PPK dapat menunjukkan bahwa metode alternatif dapat dipercaya lebih efisien atau berkesan bagi negeri. Peraturan menetapkan beban pengetahuan dan justifikasi terhadap pengetahuan di PPK menggunakan pengetahuan ini memerlukan dokumentasi yang menjelaskan mengapa Lokapasar tidak mampu menemukan variabel pengiriman spesifik. Sistem ini direncanakan untuk membuat e-purchasing penting bagi kebanyakan negeri. Kita juga melihat logik digital ini yang diperlukan bagi proyek swakelola atau proyek yang diuruskan sendiri. Sejarah, proyek swakelola memungkinkan penempatan material yang lebih desentralisasi yang sering beroperasi di luar sistem digital yang desentralisasi. Dalam model ini, kita dapat melihat jangkitan swakelola yang terbagi ke 4 jenis yang berbeda. Pasal 47, paragraf 7, memperkenalkan constraint baru, bagaimana proyek-proyek ini menguruskan alat dan material. Semua material yang digunakan dalam proyek yang diuruskan sendiri harus menjadi produk-produk rakyat, khususnya proyek-proyek dari perusahaan mikro kecil dan kooperatif. Paragraf 8 menguruskan hal ini dengan memerintahkan bahwa material-material ini dibeli melalui Lokapasar. Hal ini memaksa kumpulan masyarakat dan NGO yang menguruskan proyek-proyek tipe 3 dan 4 untuk beradaptasi ke pemasaran elektronik negeri. Memperkenalkan perubahan yang diperlukan hal ini bagi organisasi rakyat. Undang-undang memiliki periode keberantasan transisional. Tipe 3 dan 4 entitas memiliki, sehingga 1 tahun untuk membawa pemasaran material mereka menjadi sepenuhnya dengan mandat e-purchasing. Hal ini memutuskan loophole pemasaran manual, membutuhkan proyek-proyek untuk beroperasi dalam ekosistem digital. Pembelian yang tinggi sering melibatkan kasus edge, seperti kecemasan atau mandat eksekutif langsung. Dalam kondisi ini, sistem ini menggunakan penunjukan langsung atau janji temu langsung.
Janji temu ini, yang disebut keadaan tertentu sekarang, dikendalikan oleh pasal 41 bukaan diafragma Janji Temu 2025, mengatakan ambiguitas sejarah janji temu presiden dengan standarisasi dokumentasi yang diperlukan. Penggunaan janji temu ini sekarang membutuhkan 3 titik pengetahuan dokumen yang berbeda. Janji temu yang telah ditulis, seperti janji temu mesyuarat, analisis oleh penggunaan budget, dan konfirmasi formal. Penggunaan budget harus menerima analisis mereka ke Ministry of State Secretariat untuk mengetahui janji temu sebelum janji temu dapat berlangsung. Pemerintahan baru ini memastikan bahwa bahkan peningkatan executive override membuat jalan kertas yang bisa diperjuangkan di dalam sistem seperti model yang telah diselesaikan. Janji temu yang telah ditulis sekarang dikendalikan oleh Note e-Purchasing dan 40% janji temu budget. Pasal 46 bukaan diafragma Janji Temu 2025 meredefin fungsi janji temu yang pengurusan administrasi sekarang membutuhkan fokus pada komplainsi dan navigasi. Sukses dikaitkan dengan kemampuan untuk terus membelanjakan di dalam jangkauan digital dan lokalisasi. Bagi pengguna, jalan ke kapital negeri sekarang membutuhkan visibilitas tinggi dalam katalog e-purchasing dan aderasi strict pada jangkauan produksi domestik, lantai budget, 40%, dan routing. Loka pasar sekarang komponen asas arsitektur finansial negeri. Navigasi pengurusan Janji Temu 2025 tidak lagi hanya hal prosedur yang diikuti. Ini tentang beroperasi dalam ekosistem digital logik penerbangan baru negeri.